pendapat seorang Profesor Lee Hoon Jung, itu dari National University of Seoul dari Korea Selatan, dan Michael Becker dari Kesehatan Publik, eh, Health Public Otago University Wellington. Dia menyebutkan virus tidak bisa dihindari hanya dengan menggunakan masker, social distancing, atau juga jarak sosial. Tapi perlu ilmu pengetahuan guna memberikan kesadaran kepada masyarakatnya untuk menghentikan penularan virus corona. Ini barusan Oh yang seperti ya, dokter singgung itu tadi kan ya. ya, ya, Nah ya itu. artinya walaupun ini ya sebenarnya itu sama dengan apa yang kita belajar di kitab suci. Ya semua itu harus dilakukan dengan ilmu. Iya. Jadi tidak hanya sekedar hanya sesuatu yang normatif, artinya pakai masker, jaga jarak dan sebagainya, tapi apa pemahaman tentang kenapa itu dilakukan, kenapa harus pakai masker, kemudian kenapa harus jaga jarak dan sebagainya, itu harus didasari dengan ilmu. Iya. Ilmu di sini relatif. Kalau untuk tenaga kesehatan maka ilmunya bisa sampai sampai cukup dalam, sampai mungkin sampai molekuler atau sampai apa patomekanisme dan sebagainya. Tapi untuk masyarakat awam memang perlu memberikan ilmu yang mungkin sesuai dengan awam, yang bisa dipahami dengan awam. Eh, di sini sebenarnya eh, kita semua sudah berusaha, terutama di ID Zaman Surabaya memang kami berusaha banyak memberikan edukasi baik ke tenaga medis maupun sebagian ke masyarakat secara umum. Mungkin bisa dilihat di apa channel YouTube ID Zaman Surabaya, itu cukup cukup banyak edukasi di sana. Tapi ya memang memang namanya suatu ilmu, suatu knowledge itu tidak bisa dipaksakan diterima oleh seseorang dengan mudah. Kadang kita sudah berusaha membuatkan apa channel-channel edukasi seperti itu, tapi ya mungkin selalu saja apa transfer ilmu, transfer knowledge itu mungkin untuk setiap orang atau setiap kelompok masyarakat itu memerlukan metode yang berbeda ya. Jadi belum tentu hanya dengan YouTube seperti itu, atau dengan YouTube dengan gaya penyampaian seperti yang kami lakukan itu bisa dengan mudah diterima banyak orang. Tapi intinya ya saya setuju dengan pernyataan profesor itu, yang jelas ya Iya. semua harus dengan ilmu, harus ada pemahaman atas apa sesuatu yang normatif harus kita lakukan. Pakai masker, jaga jarak itu ada detail sekali penjelasannya. Untuk medis jelas jelas sangat detail anunya, dan itu sudah terbukti secara ilmiah. ada Iya. ada buktinya dengan jelas. Tinggal untuk masyarakat itu untuk memahamkan memang harus harus dengan banyak banyak cara ya, banyak metode agar bisa dipahami, agar masyarakat memiliki ilmu Betul. atau knowledge yang benar tentang itu. Artinya pakai masker itu bukan seperti hanya disuruh pakai helm dan sebagainya, yang kalau Hmm. kalau tidak ada yang mengawasi helmnya dilepas dan sebagainya. Karena sebenarnya penularan terjadi pada saat pelanggaran-pelanggaran kecil seperti itu. Iya. Jadi, jadi mungkin demikian. Jadi kalau saya artikan di sini bisa jadi karena pendidikan masyarakat yang apa tanda kutip ya, Ya, sehingga mereka itu yang selama ini apa di apa di masyarakat tuh muncul isu bahwa nggak percaya gitu kalau COVID itu ada gitu kan. Itu hal-hal seperti itu ya, mungkin yang termasuk ilmu pengetahuan itu mungkin karena mereka itu masih tanda kutip kalau termasuk komunitas yang ya ininya kurang gitu ya, jadi kurang memahami sehingga ya, eh, ya, ya, secara ilmiah kan nggak punya dia pengertian seperti itu gitu loh. ya, Nah, ya, iya ya, kan. saya rasa memang kalau sebagian besar masyarakat yang Hmm. memang betul apa membaca dengan baik, mendengar dengan baik, rasanya sudah apa tidak ada keraguan bahwa COVID-19, penyakit COVID-19 itu memang ada, karena
buktinya sudah jelas. Tetapi ya memang selalu akan ada kelompok masyarakat yang itu denial atau ignorance ya. Jadi mungkin analognya ya sama dengan waktu kita diberi ceramah tentang surga dan neraka, itu ada yang betul percaya, ada yang tidak, dan sebagainya. Jadi mungkin masyarakat baru akan percaya kalau melihat langsung ya. Tapi kan tidak semua orang akan mendapatkan kesempatan untuk melihat langsung seperti itu. Iya, Ya, iya. yang jelas ya memang itu tugas kita bersama untuk memberi pemahaman yang sama mungkin. Dan tentu itu memang sebenarnya sudah banyak kolaborasi penanganan ya dalam bentuk satgas dan sebagainya, itu kan sudah melibatkan tidak hanya tenaga medis itu, Iya. tenaga medis, kemudian jajaran pemerintah, kemudian kelompok masyarakat itu sebenarnya sudah saya tahu pasti sudah bergerak semua. Tapi ya selalu saja perlu pemahaman, dan mungkin sama dengan kalau kita melakukan vaksinasi, maka tidak cukup satu kali Iya. memberikan vaksinasi, itu sebenarnya memberikan pengetahuan ke tubuh agar bisa menolak penyakit dengan benar. Iya. Itu pun tidak bisa sekali, harus ada booster ya, harus booster sekian lama harus diberi booster. Jadi Iya. mungkin hampir sama dengan itu. Maka ya tugas dalam tanda kutip, tugas untuk bagi semua yang memahami itu untuk memberikan sharing edukasi untuk minimal untuk masyarakat sekitarnya. Jadi itu, kalau COVID-19 sendiri itu jelas sesuatu yang real karena memang sudah ada korbannya, sudah banyak memang. Dan itu yang misalkan yang diumumkan pemerintah yang meninggal sekian ribu, itu sekian ribu, misalkan 8.000 yang meninggal, maka itu 8.000 yang confirm sebenarnya. 8.000 yang meninggal sudah dengan pembuktian bahwa dia terinfeksi virus SARS-CoV-2, sudah dengan pembuktian. Masih ada proporsi banyak masyarakat yang meninggal belum sampai dibuktikan bahwa dia COVID-19. Jadi artinya masalah COVID-19 itu tidak berhenti pada angka-angka yang tampak di pemerintah, karena kenyataannya ada banyak masyarakat yang mungkin belum sempat diperiksa sudah meninggal dulu. Jadi seperti itu. Untuk yang tidak jelas itu yang kadang menimbulkan keraguan gitu. Yang meninggal tanpa pembuktian itu ya pasti akan menimbulkan keraguan atau mungkin keresahan dan sebagainya. Tapi artinya COVID-19 sendiri itu sesuatu yang nyata ada di sekitar kita, dan paling dulu yang bisa menimbulkan kematian bagi yang terinfeksi.